Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomor 48 halaman 67, yang pakai kitab 49 halamannya. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assula. Wa tariqu kulli masyayikhin, dan jalan semua atau seluruh para masyayikh, dan jalan yang ditempuh oleh para tuan guru, para masyayikh, qad quyyidat, telah terikat kuat, bi kitabi rabbi, dengan kitab Tuhanku, dengan Al-Quran, wal hadithi, dan hadith, ta'assula, sebagai sumbernya. Di semua thariqah para masyayikh, apalagi yang muktabaroh ya, dan di Indonesia ini yang muktabaroh itu thariqah sekitar 40 lebih thariqah yang muktabaroh di Indonesia. Termasuk thariqah Satiriyah dan thariqah Makiyah. Thariqah Ustaz Satiriyah sama thariqah Bang Emak. Ya, bismillah, jalan sendiri sih dia mah. Pakai cara DWK aja. Udah tuh. Ya, semua thariqah itu, semua jalan yang ditempuh oleh para guru, para masyayikh, semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Makanya buat kita yang ngikutin apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh thariqah kita, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu, semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apalagi kita bukan kalau ngamalin Al-Quran langsung kita nggak paham. Nah, kalau ngamalin hadis langsung kita nggak paham, kok kagak hafal lagi. Makanya jalan buat kita yang paling mudah ya ngikutin jalan yang telah ditempuh oleh para masyayikh, para guru, itu yang paling gampang. Gitu. Kalau kayak Bang Hendrik, jangan pakai dah, pakai pengen langsung ngamalin Al-Quran dan hadis, gitu. Kagak paham kok. Jangankan paham, bacanya kok kita mau ribet masih. Makanya buat kita yang paling gampang ngikutin jalan yang ditempuh oleh para tuan guru, para masyayikh. Tapi tadi ya, milih jalannya itu thariqahnya yang betul-betul muktabaroh. Muktabaroh, yang memang sanadnya betul-betul nyambung sampai Rasulullah. Itu muktabaroh. Lamma kanat mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan li sa'adatil insani wa sababan li kamalihi wa rif'atan maqamahu, nabbaha ala anna turuqal masyayikhi wa in ta'addadat fahiya mutafarri'atun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, laisat bi kharijatin anhuma
biqaulihi wa tariqu kulli masyayikhin ila akhirih. Lamma kanat, ketika keadaannya, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjalanan Nabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan pondasi, merupakan dasar pokok untuk kebahagiaan manusia, wasababan likamalihi, dan menjadi sebab untuk kesempurnaannya, warifatan maqamahu, dan alat untuk meraih tingginya derajatnya, makomnya. Nabbaha, maka Tuan Musannif mengingatkan ala anna turuqal masyayikh, bahwasanya seluruh jalan-jalan yang ditempuh oleh para masyayikh, wa in ta'addadat, sekalipun beraneka ragam, sekalipun bermacam-macam, fahiya mutafarri'atun, maka itu semua bersumber atau bercabang dari kitabullah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Laisat bi kharijatin anhuma, tidak sedikit pun keluar dari keduanya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti perjalanan para masyayikh? Karena meskipun caranya beda-beda, meskipun ajarannya beda-beda, tapi semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya nggak usah jauh-jauh dah, dari sisi zikirnya aja itu beda-beda. Ada yang kayak kita TKN zikirnya pakai kalimat la ilaha illallah, ada yang pakai kalimat subhanallah walhamdulillah gitu, ada yang pakai sholawat, macam-macam tuh, dari zikirnya aja udah beda-beda. Ada yang thariqah yang ngajarin murid-muridnya supaya pada kaya, ada thariqah yang ngajarin muridnya supaya pada meninggalkan dunia, macam-macam tuh. Ada yang kudu uzlah di gunung, ada yang nggak perlu uzlah gitu, macam-macam. Tapi meskipun begitu, meskipun macam-macam, beraneka ragam, banyak jenisnya, tapi semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, tugas kita sekarang tinggal bagaimana kita bisa ngikutin perjalanan salah satu masyayikh itu. Jangan sampai istilahnya kagak ada yang kita ikutin pisan. Kita kenal masyayikh thariqah banyak kenal. Cuma kira-kira udah ada yang kita ikutin apa belum? Kira-kira. Karena memang dalam perjalanan menuju Allah ini kita harus mengikuti perjalanan Rasul, dan perjalanan Rasul itu diikuti oleh para masyayikh, makanya kita harus memiliki guru atau masyayikh yang memang betul-betul mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Kudu punya guru. Tinggal pertanyaannya tadi, kita udah punya guru yang kita ikutin belum? Ada sih guru, kayak Mang Budin pasti punya guru, Mang Ajudin pasti punya guru. Cuma apa yang diajarin guru udah diikutin apa belum?
Jangan sampai ngakunya doang. Itu kan guru saya, itu kan masyayikh saya. Tapi apa yang diajarin sama guru kita nggak ikutin pisan. Itu caranya tuh. Secara otomatis dengan kita mengikuti perjalanan para masyayikh yang memang ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis, secara otomatis kita mengikuti perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tuan Pengarang mengingatkan dengan ucapannya, biqaulihi, dengan ucapannya, wa tariqu kulli masyaikhin, dan jalan seluruh para masyayikh ila akhirih, sampai akhirnya. Nah, kalau nggak punya guru, kita mengikuti perjalanan siapa? Kalau ngikutin langsung perjalanan Rasul, ya kita taunya dari siapa? Kalau bukan guru-guru yang ngajarin, kita taunya ini sunnah Rasul dari siapa? Kalau bukan guru-guru yang ngajarin. Makanya kudu punya guru yang bisa kita ikutin dan membimbing kita. Kudu tuh. Ai inna turuqal masyayikhi minas sadatil muqarrabina wal awliya'il mu'tabarina qad quyyidat bi kitabi rabbi ay al-Qur'anil azimi wa bil hadits syarifi al-khariji min baini sakatai an-nabiyil latifi sallallahu alaihi wasallam ay innaha murad kullaha murattabatun alaihima wa muwafaqatun lahuma la takhruju anhuma. Ai artinya inna turuqal masyayikh, sesungguhnya jalan-jalan para masyayikh, minas sadatil muqarrabina, dari tokoh-tokoh mulia yang tergolong muqarrabin, yang dekat dengan Allah, wal auliya'il mu'tabarina, dan para wali yang telah diakui. Mu'tabaroh itu artinya diakui. Dan para wali yang telah diakui. Qad quyyidat bi kitabi rabbi, semuanya telah terikat dengan kitab Tuhanku, artinya Al-Qur'anil Azim. Wabil hadits syarifi, dan dengan hadis yang mulia, al-khariji, yang keluar, min baini syafatai an-nabiyil latifi sallallahu alaihi wasallam, dari dua bibir Nabi yang lembut sallallahu alaihi wasallam. Ai innaha kullaha murattabatun alaihima, artinya sesungguhnya semua jalan-jalan para masyayikh murattabatun alaihima, disusun di atas keduanya, di atas Al-Quran dan hadis, wa muwafaqatun lahuma, dan selaras dengan keduanya, dengan Al-Quran dan hadis. Torikoh para masyayikh sedikit pun tidak ada yang melenceng dari Al-Quran dan hadis. Makanya udah, buat kita yang gampangnya, kita ngikutin para masyayikh. Wajib kudu punya syekh, kudu punya guru yang bisa membimbing kita. Karena dengan cara itu kita bisa mengikuti perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau yang sering kita dengar, man la syaikholah fasyaitonu syaikhuhu, orang yang nggak punya guru maka gurunya setan. Kenapa banyak kan nggak punya guru? Berarti selama ini gurunya
setan gitu. Cuma lagi-lagi tadi, kalau emang udah ketemu sama guru yang bisa bimbing kita, ikutin arahannya. Jangan cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Itu guru saya. Mana-mana asal ketemu orang, itu guru saya tuh gitu-gitu gitu. Guru saya. Hah? Tapi apa yang diajarin, nasihat-nasihatnya kita nggak pakai pisan. Jangan sampai. Ikutin perjalanannya. Kalau ngikutin guru kita, ngikutin Buya mah gampang. Pokoknya kalau muridnya Buya itu rata-rata royal. Karena memang beliau ciri utamanya itu royal, dermawan, kagak sayang. Itu ciri utamanya beliau tuh. Buat ngasih makan jamaah, ngasih baju, ngasih sarung, ngasih apa aja royal beliau. Itu ciri utama itu. Kalau pengen jadi murid Buya ya gampang itu. Kalau ngikutin sholatnya mah kita kagak kuat, ngikutin zikirnya, wiridnya kita nggak kuat. Udah ngikutin itu. Cirinya paling utama itu. Jadi gitu ya. Karena emang syarat untuk kita bisa sampai kepada Allah adalah mengikuti Nabi, maka kita harus mengikuti kepada para masyaikh yang memang ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya beruntung dah buat yang udah punya guru, ya tugasnya tinggal satu, ngejalanin ajaran dan nasihat para masyaikh, para guru kita. Tugasnya tinggal itu. Kalau yang udah punya guru. Kalau yang belum ya cari dah gurunya yang bisa bimbing kita. Qala Abul Qasim An-Nasrabadi, aslut tasawufi mulazamatul kitabi was sunnati wa tarkul ahwa'i wal bid'ah wa ta'zimu hurumatil masyayikhi wal mulazamatu alal awrodi wa tarku irtikabir rukhasi wa ta'wilati. Imam Abul Qasim An-Nasrabadi berkata, aslut tasawufi, pokok pengamalan tasawuf, mulazamatul kitabi was sunnati, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kepada Al-Quran dan as-sunnah, wa tarkul ahwa'i wal bid'ah, serta meninggalkan dorongan atau ajakan-ajakan hawa nafsu, wal bid'ah, dan hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah. Makanya buat kita jangan pakai bikin cara dewek dah. Ikutin aja udah cara para guru kita. Ini pakai pengen bikin cara dewek. Mang Pudin mau pilih cara yang mana, Mang Pudin? Saya mau pakai cara dewek aja. Tuh bid'ah itu, bikin jalan baru. Oh, udah ikutin aja jalan yang ada. Apa yang diajarin oleh para guru-guru kita. Itu pokok pengamalan tasawuf. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan hawa nafsu serta hal-hal yang baru, hal-hal yang bid'ah. Jadi dalam semua aktivitas kita menerapkan tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasul yang kemudian disampaikan oleh para guru-guru kita. Itu pokok pengamalan tasawuf itu.
Jadi nggak ada perbuatan kita yang ngikutin hawa nafsu, semuanya ngikutin tuntunan. Ya tentunya tadi tuntunan yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Wa ta'zimu hurumatil masyayikh, dan mengagungkan kehormatan para guru, para masyayikh. Ta'zim kepada para masyayikh. Cuma takzim di sini bukan kayak kita. Kalau kita kan takzimnya cuma di badan doang. Oh, salaman sama guru ape nunduk-nunduk gitu sama guru. Cium tangan ape bolak-balik 7 kali. Itu takzim di badan doang. Tapi apa yang diajarin, nasihat-nasihat yang disampaikan sama guru belum kita pakai, itu mah sama aja kagak takzim juga namanya. Mengagungkan kehormatan para guru artinya apa yang diajarkan oleh guru kita terapkan dalam kehidupan kita, baru takzim yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar cium tangan bolak-balik. Kagak bangga pisan guru mah dicium tangan bolak-balik, kagak bangga pisan. Cuma asal dilihat muridnya, jamaahnya ngejalanin apa yang diajarin, baru tuh bangga. Cium tangan doang bolak-balik, tetap aja gurunya ngalor, dia mengidul gitu. Kemana-mana ngelakuin, oh guru saya, ini guru saya, cuma tetap aja nasihatnya kagak diterapin. Ya sama aja itu mah, kagak takzim juga namanya. Mengagungkan kehormatan guru ya caranya dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh guru kepada kita, itu baru takzim namanya. Dan itu pokok pengamalan tasawuf. Jangan ngaku tasawuf dah kalau apa yang diajarin sama guru aja belum kita pakai, ngaku tasawuf gitu. Kalau kita sudah bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, baru dah silakan. Karena itu pokok pengamalannya, pokok pengamalan tasawuf yang ketiga yaitu mengagungkan kehormatan guru. Caranya dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Gitu. Wal mulazamatu 'alal awradi, dan membiasakan diri untuk menjalankan wiridan, menjalankan wirid-wirid yang telah diberikan. Masuk tuh. Jadi selain dari majlis taklimnya, dari ngajinya, nasihat-nasihatnya kita terapkan, tugas-tugas wiridan yang dikasih sama guru kita jalankan. Itu pokok dasar pengamalan tasawuf. Ini mah udah yang diajar kagak dipakai, wiridan yang dikasih kagak dibaca gitu. Itu lempengan mana hormat sama gurunya itu. Itu bisa ngaku doang. Tapi nyawa pengen diakuin sama guru, pengen dapat sahabat dari guru, tapi nasihat guru kagak dipakai, wiridan yang dikasih kagak dibaca. Itu dapat sahabat dari guru lebah mananya ya? Sebab kebaikan guru. Apalagi kemudian yang satu aja kagak dipakai, apalagi kalau banyak. Ya nggak usah jauh-jauh dah, kayak kita aja dikasih wiridan, pokoknya habis sholat 165 jangan ditinggal. Itu aja sampai karang buat kita masih berat banget. Tuh telocot lagi, kelewat lagi. Belum yang lain-lain itu. Disuruh malam Jumat istighosah, itu aja kelewat lagi gitu. Datang udah mulai ngaji, datang udah zikir la ilaha illallah gitu. Dari mana takzimnya sama guru gitu.
Wal mulazamatu alal awrodi, membiasakan diri untuk menjalankan wirid-wirid yang diberikan oleh para guru. Itu pokok pengamalan tasawuf. Kita mau orang wiridannya asal pagi makan nasi uduk ya, itu wiridan kita. Watarku irtikabir rukhsi wat ta'wilati, dan meninggalkan sikap mengerjakan keringanan-keringanan, rukhsah wat ta'wilat, dan takwil. Tidak memilih rukhsah dalam apa yang kita kerjakan, tidak mentakwil-takwil dalam aktivitas yang kita lakukan. Itu pokok pengamalan tasawuf. Makanya kita dari dulu sama Buya diajarin buat menerapkan yang azimah gitu. Karena memang pokok pengamalan tasawuf itu meninggalkan hal-hal yang rukhsah. Dalam semua aktivitas kita pilih yang azimah. Dari dulu diajarin begitu. Karena itu pokok pengamalan tasawuf. Cuma sampai sekarang rukhsah lagi yang dipilih. Hampir sama dia kayak rukhsah. Takwil. Jadi ngambil yang paling mudahnya, takwil namanya. Kayak ono bocah di belakang oman, udah kan ngaji sama aja pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat, udah nggak usah taraweh lagi, kan udah sholat sunnah 1000 rakaat gitu. Itu namanya mentakwil tuh. Itu gue sama udah sholat sunnah, banyakan kita lagi udah 1000 gitu. Itu mentakwil namanya tuh. Apa Ustaz? Jadi pokok pengamalan tasawuf 5. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meninggalkan ajakan hawa nafsu dan bid'ah. Yang ketiga, mengagungkan kehormatan para guru, para masyayikh. Yang keempat, merutinkan, membiasakan diri untuk mengerjakan wirid-wirid yang diberikan oleh guru. Yang kelima, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang rukhsah, sikap mengambil yang rukhsah itu ditinggalkan, kita buang tuh. Kebiasaan diri kita ngambil yang rukhsah kita buang gitu. Itu pokok pengamalan tasawuf gitu. Kan kita selama ini cuma ngakunya doang, kita kan orang tasawuf, ngakunya begitu, padahal dari pengamalan masih jauh banget. Udah tuh. Itu pokok pengamalan tasawuf menurut Imam Abul Qasim An-Nasrobadi. Wa qala Abul Hasan An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan takhruju an haddil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Imam Abul Hasan An-Nuri berkata, orang yang kamu temui atau kalau bahasa kitanya, kalau kamu ketemu seseorang, itu kalau bahasa kitanya begitu. Kalau kamu bertemu dengan seseorang, yadda'i ma'allahi halatan, dia mengaku
sudah mendapat kedudukan di sisi Allah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Takhruju an haddil ilmi syar'i, tapi keluar dari batasan ilmu syar'i. Fala taqrabanna minhu, maka jangan kamu dekati orang seperti itu, jangan kamu mendekat darinya. Apa kemudian? Ngakunya sudah ma'rifah, ngakunya sudah mencapai makom tertentu, tapi sholat aja kagak, itu jangan dideketin orang begitu. Fala taqrabanna minhu, karena itu pasti cuma ngaku-ngaku. Karena para masyayikh yang benar-benar yang lurus itu pasti tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang yang ngaku sudah mencapai tingkatan tertentu tapi sholat aja kagak, yang berarti dia meninggalkan tuntunan Al-Quran dan hadis, itu yang kayak begitu mah jangan dideketin, jangan diikutin. Karena pasti cuma ngaku doang, bohong besar gitu. Karena tadi semua jalan-jalan yang ditempuh oleh para masyayikh tidak pernah terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia sudah mencapai tingkatan tertentu tapi sholat aja kagak, yang kayak begitu mah jangan dideketin. Fala taqrabanna minhu, karena pasti bohong, pasti bohong. Dan lagi-lagi jalan para masyayikh tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Itu patokannya tuh, patokannya. Ya buat kita juga kalau nyari guru, cari guru yang betul-betul berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan ucapan-ucapan para ulama. Cari. Itu buat kitanya patokannya. Jelas itu. Kalau cuma nambahin nggak cukup. Kiai kali kiai? Enggak. Bang Mak kali? Cukup. Bang Adi nambahin. Jadi patokannya gampang ya. Patokannya kalau nyari guru, cari yang memang betul-betul perjalanannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Biar katanya itu kata orang-orang dia hebat banget, sakti dah. Tapi kalau sudah meninggalkan ilmu syar'i, jangan dideketin. Itu patokannya. Fala taqrabanna minhu. Kok aja ada kopinya, kok aja. Kopinya ada kopinya. Wa qala al-qutbur rabbani sayyidi asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, dan berkata oleh Al-Imam Al-Qutbur Rabbani, tuan guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ittiba'u syar'i mujibun li sa'adatid daraini, ihdar an yukhrijaka min dairatihi, iyyaka an tufariqu ijtima'a ahlihi. Apa ada yang lewat itu? Kayak enggak pas itu. Tuan guruku Imam Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah berkata, ittiba'u syar'i, mengikuti syariat, mujibun li sa'adatid daraini, itu sebab
menyebabkan seseorang meraih kebahagiaan di dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Mengikuti syariat itu menyebabkan seseorang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ihdar ayyukhrijuka min dairatihi. Waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari lingkaran syariat. Waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari lingkaran syariat. Pokoknya dalam semua aktivitas kita 24 jam, dari mulai kita melek sampai nanti merem lagi, jangan sampai ada perbuatan kita yang terlepas dari tuntunan syariat gitu. Karena itu yang menyebabkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iyyaka an tufariqa ijtima'a ahlihi. Jangan sekali-kali an tufariqa, kamu memisahkan diri, ijtima'a ahlihi, dari berkumpul dengan orang-orang yang menjalankannya. Jauhi olehmu, memisahkan diri dari berkumpul, memisahkan diri dari berkumpul dengan orang-orang yang menjalankan syariat. Jangan sampai kita misah atau memisahkan diri, tidak mengikuti para masyaikh yang betul-betul menjalankan syariat. Kalau kita udah ketemu syekh yang betul-betul menjalankan syariat, ikutin, jangan sampai misah. Kalau bahasa guru kita dulu, gandulin, jangan sampai terlepas. Ikut ke gerbongnya, ikut ke rombongannya, jangan sampai jauh. Kalau udah ketemu dengan para masyaikh yang betul-betul menjalankan syariat. Iyyaka an tufariqa ijtima'a ahli. Jangan sampai kayak sesatir, udah naik ke gerbong dia loncat lagi. Jangan misah mulu. Jangan kayak Bang Hendrik, kelihatannya pas Ramadan doang. Canda, Bang Hendrik, canda. Udah tuh. Pokoknya kalau udah ketemu guru yang betul-betul menjalankan syariat, gandulin, jangan sampai misah. Gitu. Ikutin kemana go, koeseh kita ikutin. Udah tuh. Jelas? Dan itu paham? Ya tinggal kita cari dah guru yang betul-betul menjalankan syariat. Dan ini pesan guru kita, salah satu mursyid kita, dan emang yang punya thariqah qadiriyah, pesannya begitu. Jangan sampai kita berpisah dari orang-orang yang menjalankan syariat. Jangan sampai itu. Jelas, cukup. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, berarti Tuan Syekh ya yang berkata ya. Dan beliau juga berkata, aqrabut turuqi ilallahi luzumu qanunil ubudiyyati wal istimsaku bi urwatis syari'atil islamiyyati wal istiqomatu ala jadatit taqwa. Tuan Syekh juga berkata, aqrabut turuqi ilallahi, jalan yang paling dekat
untuk menuju Allah, luzumu qanunil ubudiyati, yaitu berpegang teguh pada aturan-aturan penghambaan. Kita betul-betul menjadikan diri kita hamba Allah dan melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi tugas seorang hamba. Itu jalan yang paling dekat kepada Allah. Berpegang teguh kepada aturan-aturan penghambaan kepada Allah. Ya, kita karena kita ini hamba Allah, harusnya kita kudu ngapain gitu dalam keseharian kita. Ya, namanya hamba kan paling kagak apa yang diperintahkan sama majikannya dia kerjain, apa yang dilarang oleh majikannya dia tinggalin. Itu paling kagaknya itu. Wal istimsaku bi urwati syariatil islamiyati, dan berpegang dengan tali syariat Islam yang kuat, berpegangan dengan kuat kepada tali syariat Islam, betul-betul menerapkan syariat di dalam kehidupan kita. Wal istiqomatu ala jadatit taqwa, dan istiqomah di atas jalan-jalan ketakwaan. Itu cara atau jalan paling dekat untuk bisa sampai kepada Allah. Betul-betul menjadikan diri kita hamba. Yang kedua, berpegang teguh kepada tali syariat Islam. Yang ketiga, istiqomah, berada di jalan-jalan ketakwaan. Fasufiyatu awfarun nasi hazzan min mahabbatillahi ta'ala wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sufi itu, orang-orang sufi itu, awfarun nasi hazzan, orang yang paling besar bagiannya min mahabbatillahi ta'ala, dari cinta Allah ta'ala, wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau bahasa gampangnya, orang-orang sufi itu adalah orang yang paling besar rasa cintanya kepada Allah dan orang yang paling teguh dalam mengikuti perjalanan atau sunnah-sunnah Rasulullah. Itu orang sufi. Wa man zanna an yablugha gordon wa ayyazfara bimuradin la bitariqil mutaba'ati fahuwa maqrudun. Dan orang yang menyangka, wa man zanna, dan orang yang menyangka ayyablugha gordon, bahwa dia bisa mencapai tujuan, wa ayyazfara bimuradin, dan dia bisa meraih apa yang dia inginkan, la bitariqil mutaba'ati, tanpa melalui jalan mengikuti Rasulullah, fahuwa matrudun, maka dia tertolak, terusir. Enggak akan bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai tujuannya untuk bisa sampai kepada Allah, dan tidak ada satu orang pun yang bisa meraih
apa yang dia inginkan tanpa mengikuti sunnah Rasul, tanpa mengikuti perjalanan para masyayikh. Nggak ada. Kalau ada yang ngaku begitu, kalau ada yang nyangka begitu, maka pengakuannya tertolak dan dia termasuk orang yang terusir, tidak termasuk kelompok orang-orang sufi dan tidak termasuk orang-orang yang mengikuti perjalanan para masyayikh. Matrud, terusir. Apa? Makanya lagi-lagi buat kita hati-hati itu, hati-hati. Jangan sampai malah yang kita ikutin orang-orang yang keluar dari batasan syariat. Jangan sampai. Enggak akan bisa. Kalau ada yang ngaku begitu, bahwa tanpa ngikutin jalan-jalan Rasul, ngikutin jalan para masyayikh bisa sampai, pengakuannya tertolak, terusir, nggak diakuin. Makanya buat kita tadi lagi-lagi pentingnya kita nyari guru, punya guru yang bisa membimbing kita di situ. Karena cuma dengan mengikuti perjalanan para guru kita bisa mencapai apa yang kita tuju dan kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Caranya dengan mengikuti perjalanan para masyayikh, yang secara otomatis itu berarti kita mengikuti perjalanan Rasulullah. Karena tadi perjalanan para masyayikh tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu kuncinya tuh. Makanya ya lagi-lagi saya ngingetin lagi, itu robitoh, ikatan antara kita dan para masyayikh kita dan guru-guru kita itu dirawatin. Cara ngerawatinnya, apa yang diperintahkan oleh guru kita ya kita jalankan, apa yang diajarkan oleh para guru kita ya kita terapkan. Itu menjaga ikatan robitoh antara kita dan guru-guru kita. Jalanin tuh, memantap. Disuruh guru ngapain, diajarin sama guru ngapain, terapin dalam kehidupan, amalin, jalankan. Baru kita bisa yablughu gordon wa an yazfaro bimurodin, untuk mencapai tujuan dan bisa meraih apa yang kita inginkan. Caranya dengan ngikutin perjalanan para masyayikh. Qala fil awarifi wa hadza huwa ainul ilhadi waz zindiqati wal ibadi. Tuan guru berkata di dalam kitab Al-Awarif, wa hadza huwa ainul ilhadi, dan ini merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ilhad, penyimpangan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia sudah mencapai satu tingkatan tapi keluar dari syariat, atau ada orang yang mengaku bahwa dia bisa mencapai tujuan, bisa meraih apa yang diinginkan tanpa mengikuti jalan-jalan Rasul dan jalan-jalan para masyayikh, itu merupakan bentuk penyimpangan. Penyimpangan. Abu Ustaz. Wazindiqati, dan bentuk kezindikan. Wal ibadi, dan jauh dari kebenaran. Udah tuh, jelas. Ini kalau bahasan ngikutin guru ngapa berat amat rasanya. Fakullu haqiqatin roddat hasyari'atu zindiqatun.
Maka setiap hakikat yang tertolak oleh syariat itu merupakan kezindikan. Hakikat yang tidak diiringi dengan syariat itu merupakan kezindikan. Ya tadi tuh ngaku udah ma'rifah tapi sholat kagak, puasa kagak gitu. Itu merupakan kezindikan. Wa jahila haula'il maghruruna anna syari'ata haqqul ubudiyati wal haqiqata hiya haqiqatul ubudiyati. Wa haula'il maghruruna, dan orang-orang yang tertipu ini jahila tidak mengetahui anna syari'ata haqqul ubudiyati, bahwasanya syariat itu merupakan hak penghambaan. Kita sebagai hamba memang sudah seharusnya dan sudah kewajiban kita untuk betul-betul menerapkan syariat karena kita hamba. Syariat itu merupakan hak penghambaan. Kalau memang kita ngaku hamba Allah, ya terapkan syariat dengan sebaik-baiknya. Jalankan semua yang Allah perintahkan, tinggalkan semua yang Allah larang. Kalau namanya kita hamba, ya ikutin perjalanan Rasul, ikutin perjalanan para guru. Itu hak-hak penghambaan. Wal haqiqata hiya haqiqatul ubudiyati, dan hakikat itu merupakan hakikat penghambaan. Sepi amat ini ya. Jam berapa sih? Ayolah, nanya lah, Bang Budin. Nanya lah, Bang Budin. Kang Rusim lah, Kang Rusim. Diem aja. Udah tuh jelas. Kalau misalnya yang kita baca itu kan kemudian kalau pakai tentang mungkin apa gimana gitu, teman nggak ada jelaskan tadi itu maksudnya. Kalau guru udah merintahin itu secara tidak langsung sudah diberikan ijazahnya ke ngaji. Kita baca ratib juga kan karena disuruh, diperintahin sama guru kita. Itu. Makanya secara tidak langsung itu sudah diijazahkan kalau disuruh mah. Ya nggak usah jauh-jauh dah, sekarang mah yang jelas-jelas kita disuruh. Kan kalau Jumat disuruh istighosah, itu aja rumahnya belum ngejalanin juga. Jadi yang lain-lain lagi. Kan begitu. Itu dah yang jelas mah. Atau yang tadi 165 habis sholat itu kan udah jelas data tuh. Itu dah, jangan pakai yang lain-lain dulu. Kali kalau ratib mah ongkoh bukan pengamalan TKN juga kan gitu di luar itu. Tapi meskipun begitu karena memang guru kita yang nyuruh, yaitu secara otomatis, secara tidak langsung itu sudah dijazahkan artinya. Karena udah disuruh sama guru. Ya, coba kalau bisa jangan ratib doang yang dibaca, tugas-tugas lainnya juga dikerjain, nasihat-nasihatnya yang lain juga diamalin gitu. Begitu Bang Haji. Ya, secara otomatis pokoknya asal disuruh ya berarti udah dijazahkan. Ya pelan-pelan dah. Kayak kalau bahasa kemarin wa'mal walau bil usyri kazakati.
amalin, jalanin, sekalipun kita baru bisa ngejalaninnya 10%. Meskipun baru 10%, yang penting kita udah mulai belajar ngejalanin apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu minimal itu dulu dah. Ini kan penyakit kita, kadang-kadang giliran ngadu mah ngadunya ke guru, tapi giliran diajarin apa-apa kagak dilakonin. Itu kan penyakit kita kan begitu. Kalau ngadu di makam Buya, ampe nangis-nangis ngadu, Buya gimana nih Buya mau lebaran. Kalau ngadu mah datangnya ke guru, tapi apa yang diajarin sama guru orang mana kagak dipakai pisan. Hah? Oh, penyakit kita kan kadang-kadang begitu tuh. Penyakitnya. Ya pelan-pelan dah kita mulai latih diri kita untuk ngejalanin apa yang diajarin oleh guru kita. Gitu. Tadi dah meskipun baru bisa 10%. Wa'mal walau bil usyri kazakat. Amalin meskipun baru bisa 10%-nya. Nah, jangan sampai kagak pisan gitu. Wa qala sayyidut ta'ifati al-Junaid, dan berkata pemimpin kelompok sufi yaitu Imam Abul Qasim al-Junaidi radhiyallahu an, madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitabi was sunnati. Imam al-Junaidi pemimpin kaum sufi berkata, mazhab kita ini, jalan kita ini terikat dengan pokok-pokok Al-Quran dan Sunnah. Jalan-jalan para masyayikh, jalan-jalan orang sufi itu semuanya tidak ada yang keluar, tidak ada yang melenceng sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah. Ya artinya buat kita gampangnya, kalau emang nanti ada yang ngajarin kita untuk melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, itu berarti bukan mazhab orang sufi gitu. Karena orang sufi mazhabnya, jalannya tidak melenceng sedikit pun, tidak keluar sedikit pun dari Al-Quran dan hadis gitu. Wa qala aidan at-turuqu kulluha masdudatun illa ala maniktafa ataror rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga berkata, at-turuqu kulluha masdudatun, semua jalan-jalan ini tertutup, semua jalan itu tertutup, illa ala maniktafa ataror rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali ala maniktafa, bagi orang yang mengikuti ataror rasuli, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara tidak langsung, kalau memang pengen jalan kita terbuka untuk bisa menuju Allah, untuk bisa sampai kepada Allah, satu-satunya cara yaitu mengikuti perjalanan Rasulullah. Ya, salah satu cara untuk mengikuti perjalanan Rasulullah yaitu mengikuti perjalanan para masyayikh. Itu gampangnya begitu. Ya, buat kita makanya jangan lupa tuh, ikutin perjalanan para guru-guru kita. Kalau udah punya guru, ikutin semua nasihat dan ajarannya. Kalau udah punya guru, gitu. Karena itu satu-satunya jalan yang terbuka untuk bisa sampai kepada Allah. Wa qala aidan man lam yahfazil qur'ana wala yaktubil haditha la taqtadi bihi fi hadzal amri.
li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnati. Beliau juga berkata, orang yang tidak hafal Al-Quran atau tidak mengamalkan Al-Quran, walam yaktubil haditha, dan tidak menulis hadis atau tidak menjalankan hadis, la taqtadi bihi fi hadzal amri, jangan kamu ikutin orang itu di dalam urusan berjalan menuju Allah. Repot ini, kagak ada yang hafal Al-Quran kita ini. Kon gacuannya kuliah sama kulhu. Tapi bukan sekedar hafal nih maksudnya ya. Artinya orang-orang yang betul-betul mengamalkan Al-Quran dan betul-betul menjalankan hadis itu. Orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan orang yang tidak mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan sunnah Rasul, jangan kamu ikutin di dalam urusan berjalan menuju Allah, karena kagak bakal nyampe, yang ada keder gitu. Kalau yang diikutin tidak betul-betul mengamalkan Al-Quran dan hadis. Li'anna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnati, karena bahwasanya ilmu kita ini terikat kuat dengan Al-Quran dan sunnah. Udah tuh, jelas ya. Cari dah guru yang betul-betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Cari. Lah, udah jam 1 aja. Pesan baru bentar ya. Dikit lagi. Apa udah cukup? Tanbihun. Ketan nama bihun. Sama kenceng banget itu tangannya. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu an fi muqaddimatil Minanil Kubra, berkata Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an, ini beliau yang nyusun kitab Al-Anwarul Qudsiyah ya, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an berkata di dalam muqaddimah kitab Minanul Kubra, yang kitabnya belum pernah kita baca. Dan ini kitab Al-Minanul Kubra juga kitab yang disusun oleh beliau, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi lumayan banyak tuh kitab yang disusun oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, itu banyak. Salah satunya yang pernah kita baca itu Al-Anwarul Qudsiyah, salah satunya. Qad ajma'a asyakhut tariqi. Ini udah mulai gandat begini kode ini. Qad ajma'a asyakhut tariqi ala annahu la yajuzu li ahadin at-tasadduru li tarbiyatil muridina illa ba'da tabahhurihi fi syari'ati wa alatiha. Sepakat para masyaikh thariqah, para masyaikh thariqah telah sepakat ala annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, li ahadin, bagi seseorang, at-tasadduru li tarbiyatil muridina, memimpin, menjadi pemimpin untuk mendidik para murid, illa ba'da tabahhurihi fi syari'ati, kecuali setelah dia betul-betul tabahur, betul-betul mendalami ilmu syariat, wa alatiha, dan alat-alatnya.
yang bisa membimbing para murid, mendidik para murid hanyalah orang-orang yang sudah betul-betul mendalami ilmu syariat dan alat-alatnya. Namun Budin, makanya saya biasanya bahasainnya pakai teman-teman jamaah, karena anggapnya kita mah teman semua, bukan guru murid, bukan. Nah, berat kalau buat jadi mursyid, berat. Kudu betul-betul tabahur di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Tabahur bener. Gitu. Kama dalla alaihi sadatu syadiliyatu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para tokoh Syadiliyah. Fakana Syekhu Abul Hasan Asyadili radhiyallahu an wa Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Yaqut Al-Arshi wa Syekh Tajuddin Ibni Athaillah la yadkhuluna ahadan fit tariqi illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syariati bihaitu yaqta'ul ulama'u fi majalisil munazarati bil hujajil wadihati. Ulama ya, bihaitu yaqta'ul ulama'a fi majalisil munazarati bil hujajil wadihati. Maka dulu Tuan Syekh Abul Hasan Asyadili radhiyallahu an dan Syekh Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi dan Syekh Sayyidi Yaqut Al-Arshi dan Syekh Tajuddin Ibni Athaillah tidak menerima satu orang murid pun di dalam thariqah kecuali setelah mereka memahami secara mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Bihaitu yaqta'ul ulama'a, sekiranya mereka sudah mengalahkan para ulama fi majalisil munazarati, di dalam majlis-majlis perdebatan, bil hujajil wadihati, dengan hujah-hujah yang jelas, atau minimal ilmunya paling unggul. Ulama yang lain di wilayah itu udah nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Dia sudah mengalahkan para ulama yang lain di dalam majlis-majlis perdebatan dengan hujah-hujah yang jelas, punya ilmu yang paling unggul, sehingga akhirnya muridnya nggak pakai belajar ke guru yang lain, udah kita mengaji ke guru ini aja atuh, ini gua ilmunya kita paculin kagak habis-habis gitu. Karena memang ilmunya tabahur. Kalau kayak kita kan istilahnya ibarat warung mah masih pada merendang. Orang datang mau beli ini kagak ada gitu. Datang beli ono kagak ada. Ini warung apa aja kagak ada dibeli. Kenapa Syekh Mursyid itu, Syekh Thariqah itu harus tabahur fi ulum syariah, agar murid-muridnya enggak ngaji ke tempat lain, cukup bertanya ke gurunya gitu. Sama guru atuh gak cukup kita nanya apa aja dijawab gitu, apa aja tahu gitu. Jadi memang harus tabahur fil ilmi. Kalau kita kan serba kagak tahu, ditanya ono kagak tahu, tanya ini kagak tahu gitu. Fa in lam yatabahhar kadzalika la ya'khuduna 'alaihil ahda abadan. Jika belum tabahhur seperti itu, la ya'khuduna 'alaihil ahda abadan. Mereka tidak mengambil perjanjian dengan murid selama-lamanya. Tidak mengangkat, tidak membaiat satu murid pun selama-lamanya. Karena tadi merasa ilmunya belum tabahur. Enggak kayak kita sekarang, baru jadi guru dikit aja tiba ngajarin Sapinah udah ngaku itu murid saya, tiba ngajarin Sapinah.
Wa hadzal amru qad sara ahluhu fi hadzal zamani a'azzu minal kibritil ahmar. Dan permasalahan ini telah menjadikan orang-orang yang menjalankannya di zaman ini a'azzu minal kibritil ahmar, lebih sulit ditemukan dibanding belerang merah. Lebih sulit menemukan orang-orang yang betul-betul sudah tabahur fil ilmi, sangat sulit. Itu di zaman kitab ini dikarang, apalagi zaman sekarang makin susah lagi nyarinya. Fa'ulima anna kulla man lam yaslukit tariqo ala hadhil qawaidi la yaqdiru ala takhalluqi bisyai'in min akhlaqi hadzal kitabi. Fa'ulima, maka diketahui, anna kulla man lam yaslukit tariqo, bahwa setiap orang yang tidak menjalankan tariqo ala hadhil qawaidi, sesuai dengan kaedah-kaedah ini, layak diru alat takhalluqi, tidak akan mampu menerapkan akhlak bisyai'in min akhlaqi hadzal kitabi, sedikit pun dari akhlak-akhlak yang dijabarkan di dalam kitab ini. Orang yang menjalani thariqah di luar dari kaidah-kaidah ini, maka tidak akan mampu menerapkan akhlak-akhlak yang dijelaskan di dalam kitab ini. Wa qad qalu man dayya'al usula hurrimal wusulu. Para ulama juga berkata, orang yang menyia-nyiakan dasar-dasar sesuatu, hurrimal wusulu, maka dia akan terhalang untuk bisa sampai kepada yang dituju. Intaha, selesai. Makanya jangan lupa tuh, cari guru yang betul-betul bisa membimbing kita. Kalau udah dapat, ikutin, gandulin, jangan sampai terlepas, dan betul-betul terapkan syariat dalam kehidupan kita. Syariat 3 kemarin ya, fikih, tauhid, tasawuf. Dah. Tolik Riyadhus Shalihina jam 1 kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.